Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi tentang negara ASEAN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Tapi sebelumnya marilah kita buka belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, kondisi geografisnya dimanfaatkan A. Dataran rendah berupa lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. B. Hutan menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel, getah yang dihasilkan dari pohon karet. C. Laut menghasilkan ikan, rumput laut, dan garam sedangkan pantai sebagai tempat pariwisata. D. Tambang menghasilkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam sebagai sumber energi. 2. Negara Malaysia, pemanfaatan kondisi geografisnya berupa A. Sebagian besar negara ini memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. B. Pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. C. Perkebunan karet terbesar di dunia. Negara ketiga, Singapura. Pemanfaatan kondisi geografis di Singapura. A. Negara ini tidak memiliki banyak sumber daya alam. B. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. C. Beberapa wilayah digunakan untuk lahan peternakan unggas. Yang keempat, negara Thailand. Pemanfaatan kondisi geografis. A. Kegiatan pertanian dilakukan sepanjang sungai Chao Phraya. B. Hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga dijuluki lumbung padi utama di Asia Tenggara. C. Hasil pertambangan berupa timah, timbel, seng, dan mangan. D. Penangkapan ikan berada di Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam. Yang kelima, negara Filipina. Pemanfaatan kondisi geografisnya. A. Dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian berupa jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan berupa karet, kelapa, dan kayu. Kayu komoditas ekspor terbesar di negara ini. B. Wilayah Luzon sebagai kawasan pertambangan emas. 6. Negara Laos. Pemanfaatan kondisi geografis negara ini. A. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. B. Perikanan terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. 7. Negara Brunei Darussalam. Pemanfaatan kondisi geografis negara ini. A. Sebagian besar negara ini menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. B. Minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belair. C. Dataran rendah sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. 8. Negara Myanmar. Pemanfaatan kondisi geografis negara ini adalah A. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. B. Pelatosan menghasilkan teh. C. Pantai Arakan Yoma menghasilkan sayuran. D. Wilayah Tenasserim
untuk pertambangan timah. Urutan ke-9, negara Vietnam. Pemanfaatan kondisi geografis negara ini adalah A. Kota Ho Chi Minh berada di dataran rendah, menjadi pusat industri di negara Vietnam. B. Industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. C. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. D. Hutan utamanya kayu jati dan rotan. Urutan terakhir, negara ke-10 adalah Kamboja. Pemanfaatan kondisi geografis negara ini adalah A. Memiliki danau Tonle Sap yang menghasilkan ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. B. Di sekitar Sungai Mekong dan danau Tonle Sap yang sangat subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Terakhir C. Hasil perkebunan berupa tembakau dan karet. Demikian penjelasan hari ini tentang pemanfaatan kondisi geografis di negara Asia Tenggara yang berjumlah 10 negara. Jangan lupa terus belajar di rumah dan terus berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kalian kembali lagi masuk ke kelas. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.